Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam Pensa Kultum, sajian Ramadan singkat persembahan dari Pensa. Halo anak-anak hebat, masih semangat puasanya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah ya. Baik, pada hari ini ibu punya satu pantun. Paman datang membawa kelambu, bibi datang membawa ikan. Terima kasih padamu ibu untuk segala doa dan pengorbanan. Bicara mengenai ibu, Masya Allah, pengorbanan ibu kita terhadap diri kita begitu besar ya nak. Tanpa adanya ibu, kita tidak akan lahir ke dunia. Tanpa kasih sayang ibu, kita tidak akan bisa hidup, bahkan sehat sampai seperti ini. Maka sudah sepatutnya kita berbakti kepada ibu. Dulu di zaman Rasulullah, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi, siapakah orang yang paling berhak atas baktiku?" Kemudian Nabi menjawab, "Ibu." "Siapa lagi ya Nabi?" "Ibu." "Siapa lagi ya Nabi?" "Ibu." "Siapa lagi ya Nabi?" "Ayah." Nabi menyebut ibu 3 kali dan ayah 1 kali. Ini merupakan bukti bahwa ibu memiliki derajat yang sangat tinggi di mata Allah. Ada hal-hal yang ibu bisa lakukan dan ayah tidak bisa. Contoh, hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Hal ini tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang ayah. Walaupun ayah juga punya jasa yang begitu besar bagi kita. Nafkah beliaulah yang membuat kita bisa hidup dan besar sampai seperti ini. Tetapi jasa ibu tetap tidak akan pernah tergantikan. Anak-anakku semua, dalam kesempatan kali ini, Bu Guru akan membagikan 3 cara berbakti kepada ibu. Yang pertama, berkata-kata lembut kepada ibu. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, setiap hari kita berjumpa, bertemu, dan ngobrol dengan ibu kita. Bisa jadi kalau kita tidak hati-hati akan ada kata-kata yang kurang sopan atau bahkan menyakiti hati ibu kita. Coba kalian pikir, apakah selama ini kalian pernah membuat ibu kalian bersedih karena kata-kata kalian? Jika pernah, maka segera peluk ibumu, minta maaf, dan berjanjilah untuk tidak akan pernah mengulanginya kembali. Berkata-katalah yang lembut kepada ibumu, nak. Karena ridho ibumu adalah ridho Allah. Marah ibumu adalah marah yang mengundang azabnya Allah. Nah, kemudian yang kedua, cara berbakti kepada ibu berikutnya adalah dengan memberi hadiah. Nah, siapa di sini muridnya Bu Guru yang pernah atau bahkan malah sering memberi hadiah kepada ibu? Nah, memberi hadiah kepada ibu tidak perlu menunggu hari ibu. Hari ibu itu 1 tahun hanya sekali. Memberi hadiah tidak perlu menunggu hari ibu datang. Kalau memang bisa memberi hadiah kepada ibu sesering mungkin, maka lakukan. Hadiah di sini yang ibu maksud adalah bukan barang-barang mewah, barang-barang branded, atau barang yang mungkin super wow. Nah, contohnya super wow itu, "Bu, ini aku beri mobil, Bu, ini aku belikan rumah." Dan tidak apa-apa kalau suatu saat kamu jadi orang sukses, punya uang banyak, maka orang pertama yang harus kamu beli hadiah adalah ibu. Berikan hal yang super spesial untuk ibu. Nah, itu nanti di masa depan ya. Kalau sekarang, mungkin kamu memang belum punya uang, kamu belum punya apa-apa, tapi ada loh banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk memberi ibumu hadiah. Misalkan, ketika ketemu ibu, kasih senyuman. Ketika ketemu ibu, ibunya dipeluk. Terus bilang, "Bu, aku sayang sama ibu. I love you." Nah, misalkan. Nah, seperti itu memang dianggap mungkin hal kecil, tapi
Tapi ibu yakin kalau ibumu kamu perlakukan seperti itu, wah betapa bahagia dan senangnya ya. Kalau sering dipeluk sama putra-putrinya bilang sayang, Masya Allah. Terus bisa juga gini, ibumu kan seharian pasti sudah capek ya, pasti sudah lelah mengurus semuanya. Ya mengurus bersih-bersih rumah, mengurus kamu, mengurus pekerjaan yang lainnya. Lah, manakala di malam hari ibumu sedang duduk bersantai melihat sinetron. Nah, berikan pijatan pada ibumu. Itu juga hadiah. Buktikan kalau nggak percaya, ketika ibumu sedang duduk nonton sinetron, terus kamu menghampirinya, terus kamu bilang, Bu, ibu kerso kula pijet nggih Bu. Wah, Bu Guru yakin ibu pasti senyum, nggak akan ada yang menolak. Nah, itu juga hadiah loh. Jadi hadiah nggak perlu hal yang besar. Baik, kemudian yang ketiga, cara berbakti kepada ibu yang ketiga adalah dengan sering mendoakannya. Anak-anakku, kita bisa hidup sehat, nyaman, enak sampai sekarang. Ini pasti salah satu karena berkah doa dari ibu kita. Ibu kita setiap hari tanpa lelah dan bosan mengurus kita dan juga mendoakan kita. Karena itu, Nak, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Kenapa kita tidak mau untuk berdoa demi kebaikan ibu dan ayah kita? Nah, anak yang baik, anak yang berbakti adalah anak yang sering mendoakan ibu dan ayahnya. Karena itu, Nak, mulai sekarang habis sholat, jangan langsung buru-buru lepas mukena atau lepas sarung, lepas peci, jangan. Angkat tanganmu, minta sama Allah. Ya Allah, sehatkan ayah ibuku. Ya Allah, panjangkan umur ayah ibuku dalam kebahagiaan. Ya Allah, luaskan rezeki ayah ibuku. Ya Allah, sayangi keduanya. Ya Allah, lindungi keduanya. Ya Allah, dan ya Allah, senantiasa ridhoi apapun yang dilakukan kedua orang tuaku agar lancar kegiatannya. Doakan, pokoknya semua yang terbaik berikan. Doa terbaik untuk ayah dan ibumu. Nah, itu ya Nak, tolong dilakukan. Baik, demikian berarti 3 cara berbakti kepada orang tua, terutama ibu ya. Yang pertama, berkata-kata yang lembut. Yang kedua, memberi hadiah. Yang ketiga, sering mendoakannya demi kebaikan ibu dan ayah kita. Baik, demikian sajian dari Bu Guru. Ingat ya, sering-seringlah peluk ibumu dan ucapkan sayang pada ibumu. Bu Guru akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.